Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 atas nama Niswa dan teman saya Fitriani. Baik, kami akan mempresentasikan analisis SWOT SMK Negeri 6 Makassar. Sejarah singkat SMK Negeri 6 Makassar. SMK Negeri 6 Makassar berlokasi di Jalan Landak Baru nomor 123 Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. SMK Negeri 6 Makassar dahulu bernama SMTK Negeri, Sekolah Menengah Teknologi Kerumah Tanggaan, didirikan pada tahun 1976 dengan membuka 3 jurusan, yaitu Tata Boga, Tata Busana, dan Tata Geraha. SMTK Negeri dikepalai oleh seorang kepala sekolah, yaitu Detranda Seribu Ngaye tahun 1976 sampai 1978. Berikutnya, kepala sekolah dijabat oleh Detranda F. Jawa tahun 1978 sampai 1996. Kemudian dilanjut oleh Detrandes Haris Palawang dari tahun 1996 sampai 2001. Dilanjutkan oleh Detrandes Haji Saleh Haside tahun 2001 sampai 2002. Sejak tahun 2002, sekarang Kepala Sekolah SMK Negeri 6 dijabat oleh Detrandes Muhammad Ilyas. Pada tahun 1996 berubah nama menjadi SMK Negeri 6 Makassar. Saat ini alumni SMTK dan SMK Negeri 6 Makassar mencapai 2.800 alumni. Lulusan SMTK dan SMK Negeri 6 telah banyak diserap oleh dunia usaha, industri, dan instansi negeri, swasta, bekerja, kuliah, dan wirausaha. Struktur SMK Negeri 6 Makassar, yaitu Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Tata Laksana. Tata Laksana terbagi atas 4, yaitu Wakasek Kurikulum, Wakasek Kesiswaan, Wakasek Sarana, Wakasek Humas. Wakasek Kurikulum yaitu terdiri dari staf pengajaran, evaluasi, akademik, dan perpustakaan. Wakasek Kesiswaan yaitu staf dan OSIS. Wakasek Sarana yaitu staf dan sarana. Wakasek Humas yaitu staf dan humas. Berikutnya yaitu ada wali kelas, guru, dan siswa. Visi misi SMK Negeri 6 Makassar. Visinya yaitu mewujudkan sekolah menengah kejuruan SMK yang unggul, berkualitas, dan berwawasan lingkungan. Sedangkan misinya yaitu ada 5. Yang pertama yaitu menyiapkan tamatan yang berkualitas, berakhlak mulia, mampu bersaing di pasar kerja nasional dan internasional. Yang kedua, mengembangkan pendidikan kewirausahaan dan kemandirian. Yang ketiga yaitu mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas 8 standar pendidikan nasional. Yang keempat yaitu mengembangkan lingkungan sekolah sebagai sarana tempat belajar yang menyenangkan. Yang kelima yaitu mengembangkan sekolah sebagai tempat diklat bagi masyarakat. Yang keenam yaitu menjadi sekolah rujukan, khususnya pengembangan kurikulum 2013. Tujuan SMK Negeri 6 Makassar yaitu tujuan dibentuknya pendidikan kejuruan ini adalah untuk menyiapkan peserta didik untuk bekerja dan mampu bersaing dalam proses pekerjaan ke depan. Menyiapkan peserta didik agar dapat menjalani kehidupan secara layak, meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik. Baik, kami akan melanjutkan pembahasan dari Ibu Niswa, yaitu sasaran lembaga atau sekolah SMK Negeri 6 Makassar. Lulus 100% ujian akhir nasional normatif adaptif tahun pembelajaran 2020-2021, lulus 100% ujian proaktif tahun pembelajaran 2020-2021, lulus 100% ujian sekolah tahun pembelajaran 2020-2021, terrealisasinya 60 institusi pasangan yang sanggup melaksanakan program praktik kerja industri.
60% tamatan tahun pembelajaran 2020-2021 terserap di lapangan kerja. Melaksanakan pelatihan bahasa Inggris bagi guru di luar pengajar bahasa Inggris sebanyak 10 orang. Pelaksanaan pembelajaran berbasis daring dan penggunaan teknologi informasi pada pembelajaran. Ketuntasan minimal 70 untuk pembelajaran normatif dan adaptif serta 75 untuk proaktif mencapai 100% pada setiap akhir semester. Melanjutkan studi lanjut S2 sesuai dengan bidangnya di perguruan tinggi terakreditasi A. Mengikuti LKS tingkat kota minimal 10 bidang lomba. Minimal 50% diantaranya juara 1 dan minimal 2 diantaranya juara 1 tingkat provinsi. Minimal 80% dari jumlah siswa prakerin dapat melaksanakan program prakerin sesuai dengan keahlian dan minimal 70% DU DI puas. Jumlah pendaftar PBDB tahun pelajaran 2021 tahun pelajaran 2020-2021 minimal 1.300 pendaftar. Minimal 70% pengadaan ATK terrealisasi dari daftar kebutuhan sarana dan prasarana yang tercantum di dalam RKS. Minimal 80% pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran produktif dapat terrealisasi dari daftar kebutuhan sarana dan prasarana yang tercantum di RAPBS. Selanjutnya, yaitu analisis SWOT. Di mana analisis SWOT ini, yaitu IFAS. IFAS ini dari internal sekolah dan EFAS ini dari eksternal sekolah. Di mana internal sekolah terdiri dari kekuatan dan kelemahan, kemudian eksternal sekolah yaitu peluang dan ancaman. Ya, dapat dilihat di kekuatan yang pertama yaitu fasilitas gedung dan sarana mandiri, tenaga pendidik yang ahli dalam bidangnya, animo calon peserta didik positif, alat praktik siswa yang memadai, lingkungan kondusif, serta tingginya integrasi dan tenaga kerja. Adapun kelemahan yaitu SDM guru dan pegawai yang kurang sesuai dengan jurusan, kemampuan ekonomi orang tua siswa menengah ke bawah, kurangnya buku penunjang siswa, kurangnya biaya operasional untuk pengembangan sekolah, kemampuan bahasa pemrograman siswa dan pembelajaran agama yang masih kurang. Ya, dapat dilihat dari eksternal sekolah tersebut yaitu peluang. Adanya apresiasi dari pemerintah, adanya lembaga pemerintah dan usaha yang dekat dengan sekolah yang membutuhkan jurusan akuntansi, adanya perguruan tinggi yang linear dengan jurusan akuntansi, tingginya kebutuhan masyarakat terhadap IT, banyaknya peluang kerja lulusan akuntansi. Dapat dilihat di ancaman, adanya SMK lain yang dekat dengan sekolah, dana operasional dari pemerintah masih belum memadai, persaingan lulusan sekolah, belum adanya kerjasama dengan dunia usaha, persaingan kualitas lembaga dengan lembaga lain, dan fenomena kenakalan remaja. Ya, dapat kita ketahui bahwa di analisis SWOT itu ada yang namanya strategi. Strategi yang pertama yaitu strategi SO, di mana strength atau kekuatan ini dipasangkan dengan opportunity atau peluang, sehingga jadi namanya strategi SO. Lebih meningkatnya fasilitas yang dimiliki, tetap mempertahankan apresiasi yang diberikan oleh pemerintah, membuat jadwal khusus pelatihan kepada tenaga pendidik, mempertahankan peluang
jurusan yang dimiliki, menjaga nama baik sekolah agar kepercayaan terhadap lingkungan atau masyarakat agar tetap ada. Ya, kemudian strategi WO yaitu di mana strategi weakness ini dipasangkan dengan opportunity sehingga terjadi namanya strategi SO untuk adanya peluang yang muncul, maka dapat kita minimalisir kelemahan yang ada pada lembaga tersebut, yaitu dapat kita lihat bahwa harusnya pegawai yang diterima sesuai dengan jurusan karena banyak lulusan dari jurusan tersebut. Peningkatan jaringan pendanaan sekolah dan donatur pemerintah dan perusahaan. Peningkatan kerjasama dengan pemerintah, stockholder lain untuk peluang kerja. Kemudian memfasilitasi siswa dan dalam mempelajari pemrograman karena tingginya kebutuhan masyarakat terhadap IT. Ya, kemudian kita lihat di strategi ST, di mana strategi ST ini strength dengan ancaman. Ya, dengan adanya kekuatan atau strength ini dapat kita minimalisir ancaman yang ada pada sekolah tersebut atau lembaga tersebut, yaitu dengan meningkatkan fasilitas sekolah untuk mengurangi persaingan dengan sekolah lain, meningkatkan tenaga pendidik yang ahli dalam bidangnya, membuat strategi untuk mengadakan kerjasama dengan dunia usaha, meningkatkan kualitas lembaga, pegawai tetap memberikan pelajaran agama agar kenakalan remaja berkurang. Ya, strategi WT, di mana strategi WT ini adalah weakness atau kelemahan dipasangkan dengan ancaman sehingga dapat muncul strategi sebagai berikut. Pegawai seharusnya sesuai dengan jurusan agar lebih banyak peminatnya daripada sekolah lain. Kemudian pihak sekolah bekerja sama dengan pemerintah agar pihak sekolah usahakan buku penunjang siswa lebih meningkat setiap tahunnya supaya ada persaingan setiap lulusan. Kemudian meningkatkan biaya operasional untuk pengembangan sekolah agar dapat bersaing dengan lembaga lain. Dan yang terakhir adalah meningkatkan pembelajaran agama agar fenomena kenakalan remaja berkurang. Scoring SWOT. Scoring SWOT terdiri atas dua, yaitu poin IFAS dan poin EFAS. Di poin IFAS terdiri atas kekuatan dan kelemahan. Kekuatan, bobot dari kekuatan yaitu 0,09, 0,08, 0,05. Rating 431 dan skor 0,36, 0,24, 0,05. Adapun jumlah bobot dari poin kekuatan yaitu 0,22 dan jumlah skor yaitu 0,65. Kita masuk di poin kelemahan. Di poin kelemahan, bobot yaitu 0,03, 0,05, 0,06. Rating 1, 2, 3. Dan skor 0,03, 0,1, 0,18. Adapun jumlah bobot dari kelemahan yaitu 0,14 dan jumlah skor yaitu 0,31. Ya, dapat dilihat total bobot IFAS yaitu jumlah bobot kekuatan yaitu 0,22 ditambah dengan jumlah bobot kelemahan yaitu 0,14. Jadi total bobot IFAS yaitu 0,36. Adapun
total skor IFAS, yaitu jumlah skor kekuatan 0,65 ditambah dengan jumlah skor kelemahan yaitu 0,31. Jadi total skor IFAS yaitu 0,96. Adapun selisih skor kekuatan dan kelemahan yaitu 0,34. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kekuatan ditambah dengan kelemahan skornya yaitu 0,65 ditambah 0,31 sama dengan 0,96. Dengan nilai selisih antara kekuatan dan kelemahan yaitu 0,34. Hal ini berarti lembaga memiliki kemampuan untuk bersaing karena poin kekuatan lebih besar daripada poin kelemahan. Kita masuk di scoring IFAS. Di scoring IFAS terdiri atas peluang dan ancaman. Kita masuk di poin peluang. Bobot 0,06, 0,10, 0,8, rating 3, 4, 1, dan skor 0,18, 0,4, 0,8. Jadi jumlah bobot peluang yaitu 0,24 dan jumlah skor 0,66. Di poin ancaman bobot 0,09, 0,10, 0,8, rating 4, 3, 1. Adapun skor 0,36, 0,3, 0,08. Jumlah bobot yaitu 0,27 dan jumlah skor yaitu 0,74. Total bobot IFAS yaitu jumlah bobot peluang 0,24 ditambah dengan jumlah bobot ancaman yaitu 0,27. Jadi total bobot IFAS yaitu 0,51 dan total skor IFAS yaitu jumlah skor peluang 0,66 ditambah dengan jumlah skor ancaman yaitu 0,74. Hasil total skor IFAS yaitu 1,40. Adapun selisih skor peluang dan ancaman yaitu minus 0,08. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peluang ditambah ancaman dilihat dari skornya 0,66 ditambah 0,74 sama dengan 1,40 dengan selisih antara peluang dan ancaman yaitu minus 0,84. Hal ini bisa diartikan bahwa lembaga tidak memiliki kemampuan untuk bersaing secara eksternal karena ancaman lebih besar daripada peluang. Kita masuk di diagram Cartesius. Dilihat dari scoring shot bahwa selisih dari IFAS dan selisih dari IFAS yaitu selisih dari
IFAS menunjukkan 0,34, artinya menandakan positif, berarti berada di kekuatan. Adapun di poin EFAS yaitu minus 0,08 menandakan negatif, jadi berada di poin ancaman. Sehingga dapat disimpulkan, berdasarkan hasil analisis menunjukkan lembaga ini berada pada kuadran kedua, dan kuadran lembaga tersebut menunjukkan bahwa lembaga ini menghadapi berbagai ancaman, akan tetapi dengan kekuatan yang dimiliki, maka ancaman-ancaman itu bisa diatasi. Tentunya untuk meminimalisir ancaman tersebut dibutuhkan strategi diversifikasi. Ya, mungkin itu penjelasan dari kami. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan, dan saya akhiri dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.